Tidak ada habisnya untuk dijejaki. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satu aktivitas warga di Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyang. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Ada. Mana Kang? Satu. Ya, kemana dia? Ih, manjat! Kang! Aduh! Di atas. Aduh! Mana? Ya, satu. Aduh, dapat nih satu. Ternyata bener dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal kebon ya, Kang? Iya. Kadal kebon. Kebon. Wah, lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil, tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelompok reptil yang termasuk dalam subordo Sauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki 4 mencapai 22 cm. Benar-benar perjuangan buat dapat si kadal ini, karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya, baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya Kang. Ya, bergabung sama teman-teman kamu, masuk. Ya, tutup Kang. Aduh. Cari lagi deh. Oke. Yuk. Baru 2. Kita baru dapat dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih, Kang? Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan, karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini pandai memanjat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8-10 meter. Kang, itu Kang, itu bukan? Iya, ini dia. Wah! Aduh, Kang! Lincah banget ya dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Wah, lincah banget. Jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang dia nyari makan. Serangga ya makannya? Serangga. Kayak jangkrik gitu-gitu. Dan kalau malam biasanya tidurnya di bawah semak-semak atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kebanyakan orang mengolah kadal hanya dengan dibakar ataupun disambal sesuai selera. Kadal yang tadi sudah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih, salah satunya yaitu sambal Cibiuk. Sambal Cibiuk tergolong ke dalam sambal mentah khas Jawa Barat. Dengan campuran bahan seperti kencur, kemangi, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan terasi bakar, serta jeruk nipis. Sambal Cibiuk bukan cuma pakai cabai biasa, selain cabai rawit, ini juga pakai cabai gendot ya teh namanya. Gitu, tetap malah makin wangi gitu ya. Membuat sambal Cibiuk tak perlu dilakukan proses memasak. Hanya dengan diulek hingga halus, sambal pun siap disantap. Bukan cuma cabenya aja yang beda, tapi sambal ini pakai tomat yang masih muda dan hijau seperti ini. Di Indonesia, sambal menjadi salah satu hidangan yang cukup populer. Bagi pecinta pedas, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Ini sebelum dimasak, dagingnya dingin-dingin gimana gitu. Sebelum dibakar, kadal harus dibuang seluruh isi organ tubuh beserta sisiknya, panggang hingga kering. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya teh? Ya. Hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga, iya. Bentar, aduh, cocok sambal dulu lah ya. Sambalnya pedas. Kok dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Pedas-pedas enak kan? Kadal diyakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berkhasiat sebagai pereda otot paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Daging kadal ini punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa untuk mengobati asma. Udah enak, bermanfaat juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut bergeser ke Kabupaten Sumedang, melihat kearifan lokal yang masih dipertahankan. Jawa Barat emang kaya akan hasil alam ya, dan cara mendapatkannya juga sangat bervariasi. Seperti yang akan saya lakukan di Desa Cipelang kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai, salah satu bentuk ekosistem air tawar yang digunakan oleh berbagai organisme sebagai habitatnya. Sungai memberikan potensi sumber daya alam dan perikanan yang sangat besar bagi manusia. Nah, jadi sebelum bubu dipasang, kita harus bendung airnya dulu. Ada dua nih tujuannya. Yang pertama, untuk menyurutkan air, dan yang kedua, untuk mencegah target tangkapan kita memiliki jalur lain. Jadi dia udah pasti bakal masuk ke bubunya. Bubu, alat penangkap ikan yang didesain untuk menangkap udang dan kepiting atau rajungan. Posisinya begini ya. Iya, betul. Ini walaupun terlihat simpel, tapi ternyata ada teknik khusus untuk menaruh bubu ini. Jadi di bagian yang berlubang ditaruh di bagian bawah supaya target tangkapan kita masuk melewati lubang ini, tapi nggak bisa kemana-mana lagi karena terjebak di bagian belakang sini. Bubu memiliki banyak kelebihan. Selain ekonomis, juga tidak merusak alam. Hanya saja, metode ini memerlukan waktu yang lama, karena bubu harus ditinggal hingga keesokan harinya. Ini kalau semua udah terpasang dengan kuat, kita tutup lagi dengan daun-daunan. Ini bertujuan untuk menarik perhatian target buruan kita. Karena target tangkapan kita ini suka banget di tempat yang teduh. Pemasangan bubu ini biasanya dilakukan sore hari. Setelah ditinggal semalaman, paginya langsung diambil karena mencegah target tangkapan kita mati. Jadi berhubung ini sudah terpasang dengan kuat, kita mau langsung ambil bubu yang sudah dipasang kemarin ya Pak? Iya, betul. Ayo Pak, ayo Bu. Nah ini nih,
bubu yang sudah terpasang semalaman. Tapi yang namanya bermain dengan alam, kita nggak tahu isinya bakal banyak atau dikit. Tapi semoga aja isinya banyak. Ada nih Pak, lumayan. Banyak. Oh, lumayan sih, lumayan banyak. Nih, jadi yang mau kita tangkap dari tadi namanya hurang atau yang lebih dikenal dengan udang sungai. Dia emang ukurannya kecil, biasanya antara 2 sampai 5 cm aja. Udang air tawar mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya sebagai komponen rantai makanan. Udang berperan sebagai pakan bagi hewan akuatik yang lebih besar seperti ikan dalam rantai makanan. Udang memiliki banyak nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Tak heran hewan kecil ini yang paling banyak dicari oleh warga. Hurang ini akan kita olah menjadi masakan khas Desa Cipelang. Mendingan langsung kita olah ya. Boleh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara kuliner, Desa Cipelang punya salah satu favoritnya. Resep ini sudah ada sejak zaman dulu kala dan diwariskan secara turun-temurun. Hurang yang sudah kita tangkap ini akan kita buat makanan khas yang namanya bodo hurang. Oh, ternyata ini dalamnya nggak cuma hurang, tapi banyak juga ikan kecil-kecilnya. Bodo hurang memiliki arti botok udang. Merupakan makanan tradisional masyarakat Sunda yang dibuat dari hasil fermentasi udang, nasi, dan rempah-rempah. Jadi bodo hurang ini adalah udang yang sudah difermentasi. Cara bikinnya pun mudah, yaitu cuma dicampur beberapa bahan, lalu didiamkan selama beberapa saat. Pertama kita campur dulu dengan air panas ya Bu? Iya, ambil. Kalau gula fungsinya sebagai pemanis, garam ini punya fungsi lain, yaitu sebagai agen untuk memfermentasikan udang-udang ini. Fermentasi, salah satu teknik kuno untuk mengawetkan makanan. Nah, Makanan fermentasi kaya akan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan, mulai dari pencernaan hingga kekebalan tubuh agar lebih kuat. kalau hurangnya sudah tercampur dengan air panas, gula, garam, dan nasi, bisa langsung kita masukkan ke dalam bambu seperti ini. Fermentasi dapat berfungsi sebagai pembentukan cita rasa, memperbaiki tekstur, mengawetkan produk, hingga meningkatkan kualitas. Metode ini terbilang sederhana dan ekonomis. Kalau sudah tertutup rapat seperti ini, tinggal kita tunggu berfermentasi selama 1-4 minggu ya Bu. Nah, tapi saya juga penasaran gimana sih rasanya bodo hurang yang sudah jadi. Ibu udah bikin ya Bu? Iya, udah. Boleh dong Bu. Saat fermentasi berlangsung, terjadi proses berubahnya karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol, asam, atau gas. Maka dari itu, gula menjadi salah satu bahan paling umum yang digunakan dalam proses fermentasi. Ini kalau dari aromanya mirip sekali dengan lahang atau fermentasi gula aren. Tapi ini masih belum bisa kita konsumsi, harus kita masak dulu. Setelah proses fermentasi selesai, bodo hurang biasanya ditumis kembali dengan menambahkan bumbu lainnya. Aduh panas banget ini. Penggunaan santan pada makanan dan kue berguna sebagai pengental, memperkaya rasa, hingga menyedapkan rasa makanan. Ini baru sebentar aja aromanya langsung terasa banget. Ada aroma pedas, ada aroma asam, terus ada aroma manisnya juga. Jadi mirip sama tom yum. Gak apa-apa kalau nggak. Ini rasanya lebih cenderung manis, tapi ada sedikit rasa asamnya. Dan kalau teksturnya, ini mirip banget sama kari kental.
Nah, ya. Dengan cita rasanya yang cukup unik dan gurih, bodo hurang ini sangat cocok untuk disantap bersama nasi putih hangat. Hasil dari proses fermentasi membuat aromanya pun begitu khas dan kuat. Bodo hurang ini bisa dimakan dengan apa aja. Bisa pakai nasi, bisa ditambah dengan lauk apa aja. Dan kali ini saya mau pakai ikan kecil-kecil yang tadi kok tertangkap di dalam bubu ya, Bu? Iya. Ayo, Bu, diambil ikannya. Bodo hurang ini udah ada dari sejak tahun 1500-an. Dan hurang diolah seperti ini supaya bertahan jauh lebih lama, sehingga stok makanan selalu ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang.